Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyfiq Aufa Ulin Nuha, jurusan Hukum Keluarga Islam, yang sedang melaksanakan ujian komprehensif bersama Ibu Hajah Naili Anafa SHIMAG selaku penguji 4, yakni keprodian Akhwalus Syasyah atau Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi dan memaparkan materi mengenai keprodian dari Akhwalus Syasyah atau Hukum Keluarga Islam. Langsung saja, yang pertama, pertanyaannya adalah jelaskan prinsip-prinsip dalam perkawinan. Yang pertama, pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Yang kedua, pernikahan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Yang ketiga, perceraian harus dipersulit. Yang keempat, hak suami dan hak istri harus setara, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Yang kelima, suami dan istri harus sudah matang jiwa raganya. Dan yang keenam, berlaku monogami. Selanjutnya, nomor 2. Bagaimana hukum perkawinan beda agama? Yang pertama, dalam konteks pernikahan suami dengan perempuan musyrik. Menurut beberapa ulama, bahwa pernikahan ini dilarang. Dalilnya apa? Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Kalau lebih baik nikahilah budak muslim atau perempuan muslim. Bahwa itu lebih baik daripada menikahi orang-orang perempuan musyrik. Yang kedua, dalam konteks menikahi ahli kitab, perempuan ahli kitab. Dalam konteks pada zaman Rasulullah ini masih diperbolehkan karena ahli kitab pada zaman Rasulullah itu masih murni, masih Injil, Taurat dan Zabur itu masih asli. Dan ketika pada zaman sekarang dikatakan ahli kitab itu sudah tidak relevan dan sudah dilarang karena sudah adanya pembaharuan. Jadi dijelaskan bahwa al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ma al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min
قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافهين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Dijelaskan di dalam ayat tersebut menikahi ahli kitab itu diperbolehkan. Tapi menurut beberapa jumhur ulama, Imam Madhab, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i berpendapat bahwa ini adalah makruh. Tapi konteksnya dalam masa zaman dahulu. Ketika diterapkan di bahasa zaman sekarang sudah tidak relevan. Seperti itu. Berikutnya dalam konteks perempuan menikahi laki-laki musyrik. Ini dari jumhur ulama berpendapat bahwa sangat dilarang. Dituangkan di dalam pasal 1974 perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan yang sah itu dilaksanakan sesuai dengan agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Kemudian diperkuat di dalam kompilasi hukum Islam pasal 4 juga sama dijelaskan bahwa menikah beda agama itu dilarang. Kemudian Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa melarang, hukumnya haram menikahi ahli kitab. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Jelaskan konsep mawani'an nikah atau perkara yang menghalangi perkawinan, baik yang bersifat mawani mu'abbadah atau selamanya dan mawani ghairu mu'abbadah yang sementara. Yang pertama, yang bersifat selamanya. Dijelaskan, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Kemudian persemendaan ada ibu tiri, kemudian ibu mertua, kemudian ibu menantu, dan anak tiri. Yang ketiga adalah persusuan. Persusuan sama dengan yang pertama tadi, dijelaskan bahwa persusuan itu hampir sama. Dijelaskan wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ati wa ummahatun nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum min fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahim. Itu dalil mengenai persusuan. Di dalamnya sudah dijelaskan urutan-urutan. Kemudian yang selanjutnya adalah mawani ghairu mu'abbadah atau penghalang sementara. Ini dijelaskan penghalang sementara yang pertama adalah penghalang bilangan. Yang kedua penghalang permaduan. Yang ketiga penghalang kufur.
yang keempat ikhram, yang kelima sakit, yang keenam iddah, yang ketujuh talak 3, yang kedelapan terikat perkawinan, dan yang terakhir adalah tentang kekufuran atau perbudakan. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Apa yang dimaksud iddah dan bagaimana ketentuan iddah bagi istri serta berikan landasan hukumnya. Yang pertama, ketika suami menceraikan istrinya sebelum mencampurinya atau qabla dukhul, tidak ada masa iddahnya, tidak ada waktu masa iddah. Dijelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Dijelaskan perempuan-perempuan yang ditalak oleh seorang suami ini tidak ada masa iddahnya karena sebelum dicampuri. Selanjutnya yang kedua adalah diceraikan oleh suami dalam keadaan ba'da dukhul atau sudah dicampuri. Ini masa iddahnya adalah 3 kali usia atau 3 bulan. Dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Jadi dijelaskan salah satu quru, yaitu 3 kali quru. Itu adalah waktu masa iddah ba'da dukhul atau setelah dicampuri. Kemudian ketika diceraikan dalam keadaan menopause atau sudah tidak haid, dijelaskan di dalam surat At-Talaq ayat 4. Di dalamnya dijelaskan bahwa masa iddah orang yang menopause sama dengan masa iddah ba'da dukhul, yaitu 3 bulan. Selanjutnya mengenai istri ditinggal mati oleh suami, itu masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Dijelaskan bahwa walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Dijelaskan bahwa talak atau ditinggal mati suami itu masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Selanjutnya ditinggal cerai oleh suami dalam keadaan hamil. Masa iddahnya adalah setelah melahirkan, itu masa iddahnya sesuai dengan sama dengan menopause di dalam surah At-Talaq ayat 4. Dijelaskan bahwa ketika dalam keadaan hamil, masa iddahnya adalah ketika melahirkan. Antara juga sama mengenai ditinggal mati suami, itu sama saja. Ketika dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah ketika melahirkan. Selanjutnya nomor 5. Asas hukum perkawinan di Indonesia adalah monogami.
bagaimana hukum poligami baik berdasarkan fikih maupun hukum perkawinan di Indonesia. Dijelaskan di Indonesia perkawinan itu boleh lebih dari 1 istri dan dibatasi 4 istri. Dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 3, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 3 bahwa menikah lebih dari 1 istri itu diperbolehkan, diberikan opsi 2, 3, dan 4. Namun jika tidak mampu adil, maka hanya boleh menikah 1 istri. Kemudian para imam mazhab seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i berpendapat berdasarkan ayat di atas, mereka menyimpulkan bahwa diperbolehkan asal dapat berlaku adil dan mampu untuk menjaga keperluan-keperluan istri dan anak-anaknya kelak. Menurut hukum Islam di Indonesia, bahwa menikah lebih dari 1 istri itu dipersulit oleh pengadilan karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami ketika mau melaksanakan poligami. Yang pertama, harus ada persetujuan dari pihak istri. Yang kedua, dipastikan mampu memenuhi keperluan-keperluan istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, dipastikan mampu bersikap adil terhadap istri dan anak-anaknya. Yang terakhir, persetujuan di atas disetujui apabila istri tidak meminta persetujuan tersebut. Selanjutnya nomor 6. Jelaskan apa yang dimaksud zakat produktif dan sebutkan dalilnya. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada harta benda yang diberikan kepada yang berhak, namun tidak langsung dihabiskan. Artinya dikembangkan kembali agar bisa menghidupi dalam jangka waktu yang lebih dan bahkan bisa dikembangkan. Dalilnya adalah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fil riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Dijelaskan menerima sedekah adalah yang pertama fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharib, fi sabilillah, dan yang terakhir adalah faridatan minallah innallaha kana aliman. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud zakat profesi dan bagaimana penghitaannya. Zakat profesi dikenal dengan istilah zakat para pegawai atau pekerja pegawai.
Di dalam zakat ini ada tanggung jawab para pekerja-pekerja, contoh pegawai negeri, dokter, tentara, polisi. Contohnya ketika mereka dihitung gaji dalam 1 bulan itu 4 juta, maka dibagi 2,5%, ketemunya adalah 100.000 dalam 1 bulan. Ketemu haul dalam 1 tahun adalah 1,2 juta. Itu adalah zakat profesi dari pekerjaan-pekerjaan yang mewajibkan untuk berzakat. Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tuhmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Kemudian pertanyaan nomor 8. Siapa saja ahli waris yang mendapatkan 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6, sebutkan masing-masing dan mendapatkan bagian tersebut serta dalilnya. Yang pertama, ahli waris dalam bagian 1/2. Ada suami, kemudian seorang anak perempuan, kemudian seorang cucu perempuan, seorang saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan saya. Kemudian bagian 1/4 yaitu suami dan istri. Ada bagian 1/8 yaitu istri. Ada bagian 2/3 yaitu 2 anak perempuan atau lebih, 2 cucu perempuan lebih, 2 saudara perempuan sekandung, 2 cucu perempuan saudara perempuan saya. Kemudian ahli waris 1/3 yaitu ibu dan saudara seibu. Kemudian ada 1/6. 1/6 yaitu seorang perempuan seayah, seorang saudara seayah, kemudian cucu perempuan seibu, cucu perempuan saya, kemudian ibu, bapak, kakek, dan nenek. Dalilnya adalah yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unthayayn فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس من بعد وصية يوصين بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما حرمت عليكم إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لكم ولد فلهن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون
ayyukum wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis thuluth min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn من بعد وصية توصون بها أو دين غير مضار وصية من الله إن الله والله عليم حليم. Itu adalah dalil mengenai waris. Dijelaskan di dalamnya sudah sebelumnya saya jelaskan perbagian-bagiannya. Kemudian pertanyaan nomor 9. Apakah yang dimaksud ahli waris ashabah? Ahli waris ashabah adalah ahli waris yang mendapatkan sisa setelah ahli waris yang pasti. Yang pertama ada ahli waris ashab bin nafsi, yakni anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman seayah, paman sekandung, anak paman saudara laki-laki, anak paman saudara seayah, dan budak. Kemudian ashab ma'al ghairi, ini dijelaskan ada sebab adanya. Yang pertama, anak perempuan dikarenakan adanya anak laki-laki. Cucu perempuan adanya cucu laki-laki. Kemudian saudara perempuan kandung adanya saudara laki-laki kandung. Saudara perempuan saya adanya saudara perempuan sekandung saya. Kemudian yang terakhir adalah ashab ma'al ghairi. Ini dijelaskan adanya anak perempuan itu dikarenakan adanya cucu perempuan. Dijelaskan kemudian nomor 10. Sebutkan sebab-sebab seorang mendapatkan warisan dalam sebab-sebab yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan. Yang pertama, karena yang dapat mendapatkan warisan yang pertama karena adanya pernikahan. Yang kedua karena nasab. Yang pertama nasab usul mayyit, yaitu nasab ke atas, kemudian furu'ul mayyit, nasab ke bawah, al-warisi yaitu nasab ke samping, dan yang terakhir adalah wala atau budak, merdekaan budak. Kemudian penghalang tidak menerima ahli waris. Yang pertama karena budak, yang kedua budak yang ditinggal mati oleh tuannya, kemudian budak yang mengandung anak tuannya, kemudian budak yang membebaskan dirinya dari tuannya, kemudian murtad, pembunuh, dan ahli waris beda agama. Selanjutnya pertanyaan nomor 11. Bagaimana ketentuan wasiat wajibah dalam hukum Islam? Wasiat wajibah dalam kompilasi hukum Islam adalah wasiat yang diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat apabila mereka belum mendapatkan wasiat orang tua angkat dan anak angkat, berhak mendapatkan sepertiga dari harta warisan. Siapa yang mendapat wasiat, yakni anak angkat dan orang tua angkat atau orang tua angkat.
Dalilnya adalah kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jelaskan bahwa ketika sudah ada tanda-tanda kematian maka untuk disampaikan wasiat. Kemudian nomor 12. Jelaskan apa yang dimaksud wakaf dan sebutkan syarat rukunnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf adalah memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya kepada nazir untuk dikelola baik untuk kepentingan ibadah dan kepentingan umum kemaslahatan umat sesuai dengan syariah. Kemudian ketentuan-ketentuan wakaf sesuai dengan undang-undang. Yang pertama adanya wakif. Wakif adalah orang atau organisasi atau badan hukum yang menyerahkan hartanya kepada nazir untuk dikelola. Yang kedua, nazir. Nazir adalah penerima dari adanya wakaf tersebut untuk dikelola. Mereka bisa perseorangan, lembaga, ataupun badan hukum. Selanjutnya adalah benda yang diwakafkan, benda harta yang diwakafkan. Bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Contohnya benda bergerak adalah uang, logam mulia, kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian benda yang tidak bergerak, contohnya adalah tanah, bangunan, dan lainnya. Selanjutnya mengenai ikrar. Ikrar dalam wakaf ini yang pertama, ikrar harus dinyatakan oleh wakif di depan PPHIW dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Kemudian selanjutnya adalah mengenai peruntukan adanya wakaf tersebut. Yang pertama bisa mengenai untuk kepentingan ibadah, kemudian untuk kepentingan pendidikan, kemudian untuk kemaslahatan umat atau kepentingan bersama. Selanjutnya pertanyaan nomor 13. Bagaimana prosedur pelaksanaan wakaf? Prosedur pelaksanaan wakaf yang pertama adalah ikrar wakaf yang dinyatakan oleh wakif dan disaksikan oleh PPHIW. Kemudian yang kedua disaksikan oleh 2 orang saksi. Yang ketiga tulisan ikrar tersebut diserahkan ke PPHIW untuk ditindaklanjuti. Kemudian ketika ada benda bergerak itu membutuhkan berkas-berkas pendukung yang lainnya, itu dapat langsung diserahkan ke pihak yang berwenang, yaitu badan wakafnya. Selanjutnya nomor 14. Jelaskan apa yang dimaksud wakaf produktif dan wakaf uang. Yang pertama, wakaf produktif. Wakaf produktif adalah wakaf
yang dimana nantinya benda atau manfaat yang diberikan kepada nazir untuk dikelola dengan harapan mendapatkan keuntungan lebih di kemudian hari. Artinya wakaf produktif ini yang tadinya hanya berbentuk contoh uang kemudian dikembangkan menjadi sebuah modal usaha yang nantinya akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari sebelumnya. Kemudian wakaf uang. Wakaf uang ini seperti halnya sama wakaf produktif, di mana uang yang sudah diwakafkan ini nantinya akan diperuntukkan untuk dikelola oleh nazir agar bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum. Jadi menjadi modal usaha atau menjadi modal dagang, menjadi dibangunkan sebuah tempat pekerjaan atau tempat ibadah lainnya agar uang tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yang terakhir nomor 15, bagaimana hukum dan prosedur tukar guling harta benda wakaf. Kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa perubahan di dalam wakaf itu sangat dilarang, kecuali ada dua alasan yang dapat menjadikan perubahan itu ada. Yang pertama, karena sudah tidak sesuai dengan ikrar awal dalam mewakafkan. Jadi ketika si wakif ini menyerahkan ikrar kepada nazir, tapi di kemudian hari terjadi perubahan di mana ikrar-ikrar itu tidak sesuai kegunaannya setelah berjalan lama. Itu bisa menjadi alasan. Yang kedua, untuk kepentingan umum. Jadi bisa menjadi alasan ketika perubahan itu bisa terjadi, tujuannya adalah untuk kepentingan bersama dan kepentingan umum. Selanjutnya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika ingin merubah ikrar, merubah wakaf. Yang pertama, harus ada surat dari menteri atau pihak yang berwenang dari badan wakaf. Kemudian di dalam menteri itu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah perubahan harta benda ini digunakan untuk kepentingan bersama. Yang kedua, untuk harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf. Jadi yang tadi disampaikan awal bahwa sudah tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan lagi sesuai dengan ikrarnya. Contoh, bangunan masjid yang sudah tidak layak pakai kemudian ingin direlokasikan menjadi sebuah madrasah. Ini adalah salah satu contoh perubahan ikrar karena kegunaannya sudah berbeda. Kemudian bersifat mendesak, artinya melakukan ini ketika sudah memang harus adanya perubahan seperti itu. Jadi syarat-syaratnya memang agak banyak karena
ini terkait dengan ikrar, seperti itu. Kemudian ketika prosesnya sudah berjalan panjang, maka pada akhirnya setelah mendapatkan persetujuan dari menteri, maka tukar ganti dapat dilakukan. Jadi sesuai dengan kesepakatan menteri di atas tersebut, dilaporkan oleh nadhir ke kantor pertanahan atau pihak yang berwajib. Itu adalah urutan mengubah pemanfaatan wakaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Ibu penguji 4 saya, Ibu Hajah Naili Anafa, SHI MAG. Mudah-mudahan semuanya dapat bermanfaat bagi saya agar bisa dapat jauh lebih memahami tentang keprodian di Akhwalus Syasiah ini. Sekali lagi, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.